Saya istiqomah ini, kita percayakan istiqomah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma ftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jemaah Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngasuh kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada minggu lalu kita sudah sampai halaman 25 ya. Kita lanjutkan halaman 25, 4 baris dari bawah. Waqala ba'dus salafi. Namun sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu yang menjadi wasilah kita semuanya bisa melaksanakan majlis zikir ini di Yayasan Islam Al-Hamidiyah di Pesantren Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan ini semuanya terus mengalir pahalanya menjadi amal jariah untuk Kiai Ahmad Syaikhu, Ibu Nyai Sulkhah, wa usulihima wa furu'ihima sya'un lillahi lahum al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para jamaah sekalian, baik yang hadir di Masjid Al-Hamidiyah maupun yang Zoom di daring. Kita bisa istiqomah. Kalau saya lihat jemaahnya sih alhamdulillah stabil, dan mudah-mudahan bukan hanya pas Ramadan saja, nanti kita lanjut juga setelah itu ya. Mungkin kalau setelah Idul Fitri bisa ada minum-minumnya, ada secangkir kopi di sini gitu. Nanti saya bikin sendiri nanti. Nah, itu ciri khas guru ngaji yang di pesantren itu biasanya sambil seruput kopi gitu. Kopi pahit ya. Oh enggak, kalau rokok enggak. Mamnu bidukhan fi Ma'had Al-Hamidiyah. Ini satu-satunya pesantren NU yang mengharamkan rokok itu. Kalau NU biasanya, iya. Makanya waktu saya ke Cipasung, waktu itu sowan sama kiai saya lapor, saya sekarang ngasuh di pesantren Al-Hamidiyah Kiai Ubed gitu. Oh alhamdulillah bagus. NU kan? NU pisan saya bilang gitu. Nah dari tadi kok ente udud cina gitu. Kok dari tadi nggak merokok itu. Kiai di pesantren NU harus merokok katanya. Kalau nggak sah. Waduh. Jadi susah saya. Kan pengen dapat ijazah juga dari beliau saya kan. Akhirnya saya ambil sebatang rokok. Punya kiainya itu, mohon izin kiai, mohon barokahnya gitu. Saya udah. Istri saya ngeliatin dari situ. Karena nggak biasa merokok. Ngalap barokah ini mah ke kiai saya bilang gitu. Tapi setelah itu tidak lagi. Kadang-kadang begitu. Itu namanya apa ya? Al-hub, cinta ke kiai. Kok mau ini dong? Apa? Jadi kayak melanggar adab gitu ya. Adabnya saya khususnya kan tidak merokok. Al-adab fauqal ilmi. Benar kan? Etika itu di atas ilmu. Pegang itu. Tapi itu ngajinya belum khatam. Karena kalau dilanjutkan kalimat yang tadi itu, idza thabatal hubbu fazala al-adabu. Cuma ini saya keluarin setelah adabnya selesai memang. Etika itu di atas ilmu. Nah, sebetulnya bagi kita, misalnya saya tidak etis kalau saya merokok, karena memang itu kesepakatan kita. Tetapi kalau idza sabatal hubbu, kalau rasa cinta itu sudah datang mengalahkan segala-galanya, zalal adabu. Adab itu bisa dikesampingkan. Gitu. Ini motivasinya mahabbah ke guru saya gitu. Jadi bukan berarti saya tidak beradab. Apakah ada presidennya dari Rasul? Ada. Jadi ini sambil nunggu yang lagi absen ya. Ya, Rasul itu pernah jalan dengan para sahabat, dengan Sayyidina Umar. Kan salah satu adab bagi Rasul, para sahabat itu dilarang untuk memanggil Rasul itu dengan bisautil hamir, dengan suara seperti keledai, bahkan memanggil namanya itu tidak beradab. Muhammad misalnya gitu. Itu tidak sopan. Tiba-tiba lagi jalan sama Sayyidina Umar dan sahabat lain, ada di belakang itu manggil-manggil, ya Muhammad gitu. Sayyidina Umar begitu ngelihat yang begitu, langsung berbalik, dia pasang badan begini. Sayyidina Umar kan paling ini ya, temperamental lah gitu, untuk li'alai kalimatillah itu. Ditungguin, kurang ajar ini, nggak beradab sekali sama Rasul gitu. Kita tungguin. Begitu dia ada, pokoknya saya pukul nih saya. Begitu dia datang, kenapa engkau memanggil junjunan kami Muhammad, teriak dari jauh? Itu tidak beradab gitu. Aku ini fans Rasul, aku ini cinta banget sama Rasul udah lama, dan tiba-tiba melihat beliau berjalan, jadi aku panggil ya Muhammad gitu. Sayyidina Umar menoleh kepada Rasul, gimana nih Rasulullah? Nah, maka dari situ dia itu melakukan itu, melanggar adab karena cinta kepadaku.
maafkanlah. Gitu. Jadi dimaafkan oleh Rasul gitu. Makanya al-adab fauqal ilmi idza sabatal hub zalal adab. Boleh kadang-kadang itu sedikit-sedikit gitu adab itu dilanggar kalau mahabbah yang betul-betul. Tapi contohnya seperti Rasul tadi ya. Kalau contoh yang rokok itu tambahan lah sebetulnya. Ya, tapi itu rumus baru buat kita, itu para kiai, bukan dari saya. Saya hanya melanjutkan dan para kiai, kalam kiai itu ulama warasatul anbiya, jadi seringkali juga berdasarkan rawi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, saya mendapat amanat, maksudnya mendapat pesan dari jemaah melalui Ustadz Suma bahwa ada usul. Katanya bagaimana kalau penjelasan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini lebih dielaborasi. Jadi ngejarnya jangan ngejar tayang khatam katanya gitu. Karena ada beberapa prinsip pedagogik begitu yang dalam perspektif Islam tentu saja itu amat sangat penting sebetulnya bagi ibu bapak semuanya. Baik yang tenaga pendidik maupun kependidikan. Karena tenaga kependidikan pun kalau di rumah jadi tenaga pendidik juga. Yang ayah ngajar anak-anaknya, yang ibu ngajar anak-anaknya, sama. Kita semuanya ini kan mu'alim ya, pendidik. Jadi insya Allah nanti kalau memungkinkan, saya ubah nih paradigma saya. Saya tidak akan ngejar segera khatam ke fasal berapa gitu. Tapi ya sudah, kita mengalir saja. Kalau ada yang perlu dielaborasi, nanti saya elaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala ba'dus salafi. Wa qala dan dawuh siapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu biasanya ulama abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu biasa disebut ulama salaf. Sebagai bandingan, Imam Al-Ghazali itu ulama abad kelima ya. Jadi sebelum Al-Ghazali sudah disebut ulama salaf. Khairul mawahibi utawi sebaik-baiknya karunia, al-mawahib, al-aqlu itu adalah akal. Ini sebaik-baik karunia kita ini, Masya Allah, akal. Saya sejak kemarin dengan santri karena ngaji kimia as-sa'adah itu menggambarkan soal akal ini fungsinya. Sore ini juga kita lanjutkan. Ternyata yang membedakan kita dengan al-hayawan, al-bahaim itu ya ini, al-aql. Makanya khairul mawahib, sebaik-baik karunia itu adalah akal. Apakah akal itu terletak di otak? Gimana? Kan kalau pakai dong akalnya. Suka nunjuk ke sini ya. Apakah ada di otak yang kalau dibuka itu bentuknya gitu tersimpan di sini? Secara spiritual nih. Betul nggak di situ? Yang disebut mikir dong. Lalu kita mikir apakah ini? Gitu ya. Nah, secara spiritual tidak. Kalau otak itu, kalau berpikir itu ada di otak yang fisik itu, manusia mati, otak itu ikut dikubur. Berarti dia nggak bisa lagi berpikir. Padahal setelah wafat, ruhnya itu kan terus berinteraksi dengan al-hadrah al-ilahiyah, dengan Allah. Jadi tidak mati. Jadi akal itu bukan di situ sesungguhnya. Akal itu adalah karunia berpikir, disebut sebagai khairul mawahib gitu. Kemarin karena santri ya, saya contohkan yang sederhana. Akal itu kalau di mobil, kendaraan, kemarin itu apa? Ustaz cuma dianalogikan akal itu GPS-nya. Kalau dalam mobil, akal itu GPS-nya. Gitu. GPS itu yang mengolah informasi, sebaiknya itu mau ke Sukabumi itu kemana baiknya, itu GPS kerjaannya. Dia harus mikir dong. Loh, kalau begitu bukan yang tertinggi, bukan. Khairul mawahib benar, tapi bukan a'lal mawahib. Bukan yang tertinggi dalam pemikiran Islam. Karena si GPS itu tergantung dong Pak Wahyudinya
sebagai driver itu mengarahkan mau kemana. Kalau Pak Wahyudinya bilang menuju Gunung Puyuh Sukabumi, langsung itu GPS-nya itu, oke, Anda masuk tol, bayarnya sekian. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau masuk tol, nonaktifkan saja, maka dikasih tahu jalan. Itu GPS-nya itu, akal itu namanya, mikir. Nah, berarti yang a'lal mawahib yang lebih tinggi dari itu adalah al-qalbu, gitu, hati. Hati itu dalam kendaraan mobil itu pengemudi. Kalau ke santri kemarin saya bilang, cita-cita kamu apa? Tadi malam, santri Ispah Putra itu kumpul. Kamu cita-citanya apa? Saya ingin jadi kiai. Saya senang sekali. Wakil ketua Ispah. Kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi kiai. Nah, artinya kamu sebagai pengemudi sudah menentukan mau jadi kiai. Tapi belum jalan kalau seandainya akal kamu itu tidak bekerja gitu. Maka kalau kau pengen jadi, perintahkan akal kamu itu, akal itu sebagai perdana menteri. Al-qalb itu kan rajanya. Perintahkan ke akal itu, aku pengen jadi kiai. Coba olah database-nya, GPS-nya harus kemana saya. Nah, nanti dia ngolah. Oh, kamu harus ngaji, kamu harus belajar nahwu shorof, akal itu kerjanya. Itu yang tidak dimiliki oleh hewan. Hewan itu mulai dari akal ke atas nggak punya al-qalb. Loh, kan kucing ada hatinya, ayam ada hatinya kan? Ada dong, kalau mau kita di warteg makan pakai hati ayam, enak bener itu kalau sama kentang ya, Banis. Iya, sama apa namanya kentang goreng sama hati ayam itu, ampela lagi. Kita kok lagi jadi ngebayangin makanan ya. Gitu. Mudah-mudahan nggak makruh gitu. Gitu. Ada kok hati, karena itu hati min haitsul jasadi. Gitu. Ada. Tapi yang tidak punya itu al-aqlu wal qalbu dari segi spiritual. Gitu. Hanya kita yang punya. Gitu. Kalau seandainya ayam punya qalbu, wah dia punya cita-cita dia. Aku pengen pokoknya nanti jadi imam sholat misalnya gitu kan, bahaya itu kan gitu. Itu ya, Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan khairul mawahib al-aqlu. Makanya manusia itu dalam filsafat disebut al-insan hayawanun natiq. Silakan boleh dicatat. Al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Maksudnya berbicara itu bisa berpikir. Hewan kita itu bahaim, tetapi yang bisa berpikir. Wa syarrul masaibi, dan utawi seburuk-buruk musibah, al jahlu, itu adalah kebodohan. Musibah banget dah, naas banget kalau bodoh mah, meskipun jadi imam sholat, karena di kampungnya nggak ada lagi, dia imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wah, imamnya di belakang agak ngerti, lailatil. Dia kan bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatil. Kata kan lagi imamin, nggak mungkin, Mbak. Oh, oke. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ngikutin makmum. Yang ini mah lailatul katanya gitu. Akhirnya imamnya nggak sabar. Tadi lailatul, kan lailatul lagi gimana sih? Batal sholat semuanya. Itu karena nggak ada ilmunya. Kalau ada fi ya lailatul, kalau wa ma adro lailatul kan gitu kan. Ini ngajinya belum khatam. Itu ya, saya ilustrasikan itu maksudnya syarrul masaib. Itu kebodohan, musibah yang paling buruk itu al-jahlu, kebodohan. Apalagi kalau seandainya baca pun nggak hafal. Tapi masih mending ya. Mau jadi imam gitu. Cuma sayang itu. Jadi saya jadi suka ingat macam-macam lah gitu ya, ilustrasi itu. Jangan keterusan deh. Nanti saya jadi NU beneran, kata Ki Johari, katanya kalau ada jok-joknya katanya udah jadi NU nih katanya gitu.
Wa qala dan dawuh siapa ba'duhum sebagian dari dari as-salaf, al ilmu utawi ilmu itu amanun adalah pengaman min kaidis syaitani dari tipu daya syaitan, wa hirzun dan tameng penjaga, min kaidil hasudi dari tipu daya hasud. Sifat hasud, sifat syaitan yang ada dalam diri kita itu semuanya bisa dijaga, hirzun, dengan ilmu tadi. Dan selain itu ilmu itu wadalilul aqli, dan pemandu akal atau memandu akal. Loh, tadi kan akal katanya GPS, pemandu. Kok ada lagi ilmu itu al-ilmu dalilul aqli. Ilmu itu adalah pemandu akal. Kalau diibaratkan ke mobil lagi, berarti apanya dong ilmu ini kira-kira? Kalau akal tadi GPS-nya kan. Qalbu itu pengendaranya. Berarti ilmu apanya nih? Kira-kira? Coba pikirkan. Kok dia menjadi petunjuk buat akal, petunjuk buat GPS. Al ilmu itu kalau kita ibaratkan sebagai big datanya. Big datanya, isinya. GPS itu kan hanya perangkatnya saja. Akal itu kosong. Humki atau apa istilahnya, kalau saya dulu ngajinya itu humki itu kumprung namanya. Kumprung itu dia punya akal nih manusia, tapi kosong melompong isinya itu. Bahkan ada yang sampai zawalul akli, hilang akalnya, majnun, gelo gitu ya. Nah itu berarti big datanya nggak ada, ilmunya nggak ada. Orang yang tidak punya ilmu di dalam dirinya itu sama seperti dia punya GPS, tetapi alat, kalau dulu apa namanya, sebelum ada wifi itu alat pandu itu, bukan yang di mobil itu pemandu, yang sebelum, bukan pemandu arah direction, tapi belum ada zaman wifi terkoneksi, dia offline dia, saya lupa namanya, dulu ada gitu, jadi sudah ada, jadi tapi manual kita masukkan. Dia tidak bisa menebak di sana macet. Kalau sekarang kan bisa. Itu tahun 2000-an saya masih, bahkan waktu saya masih saya lupa namanya. Oke. Pokoknya di offline. Nah, dia tidak bisa menebak di depan itu macet sekian. Kalau sekarang karena ilmunya, database-nya sudah, aduh saya kalau mau ke Ciputat itu sore nih, kalau misalnya habis tabarukan baru nyampe situ aja udah. Tapi saya udah tahu, oh merah nih. Oke, saya ke situ aja. Gitu. Nah, karena database-nya, ilmunya lebih banyak. Dulu ketika sebelum ada online, masih offline, itu si perangkat itu ya sudah apa yang dimasukkan saja di situ, perangkatnya Motorola, ada mereknya macam-macam ya. Saya sedang menyebut sesuatu tapi nggak keluar ini. Nah, dulu saya punya, tapi tidak bisa mengubah. Kalau sekarang mah ada jalan alternatif yang lebih baik. Anda mau ambil, itu ilmu namanya. Tapi yang menentukan ngambil enggaknya al-qalbu itu. Hati. Oh oke, saya ambil, terima. Enggak, saya enggak ambil, tidak gitu. Si pengemudi al-qalbu. Penentu hidup kita itu al-qalbu, hati. Dan hati itu sekali lagi bukan yang fisik di sini. Sebelah kiri itu. Tetapi al-qalbu itu spiritual, ruh. Apa dong ruh itu? Bentuknya kayak apa? Wayas alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Itu urusan Tuhan kata Allah. Kamu nggak usah tahu lebih detail karena nanti malah sulit kamu. Kalau pengen tahu terus saja nanya-nanya terus, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan suka nanya-nanya yang kalau dikasih tahu itu makin sulit kamu gitu. Itu kata Allah tuh. Nanya-nanya itu. Bang, istrinya ke suami, "Bang, aku tuh cinta pertama abang bukan sih?" Gitu. Nanya-nanya, cari masalah ini. Gimana ya? Ini jelasin apa enggak ya?
Ya kan umumnya kita ini yang bukan umumnya, sebagian dari kita kan bukan cinta pertamanya gitu. Ada mantan kita. Ya, sebagian. Akuilah itu gitu. Jadi nggak usah nanya, aku cinta pertama bukan gitu. Itu cari gara-gara. La tas'alu an asya'a, jangan suka nanya sesuatu intubda, kalau diungkapkan sejujur-jujurnya lakum tasukum, nanti menyulitkan. Gitu. Kalau dijawab iya cinta pertama misalnya, aku nggak percaya. Nah, kalau dijawab ya bukan sih, kamu itu bukan cinta pertama saya tuh kan gitu. Salah lagi gitu. Itulah, jadi akal ilmu itu diperlukan sekali ya. Kita lanjut. Wa ansyada, dan menasyidkan, itu siapa nih fa'ilnya? Ka'bul Ahbar, saya kira ya. Ke atas di halaman 4 itu ada waqala Ka'bul Ahbar. Wa ansyada, dan menasyidkan atau mendendangkan itu Ka'bul Ahbar fi maknahu, dalam maknanya itu lafaz, yang penjelasan tentang majlis ulama itu penting, majlis ilmu itu penting, ilmu itu penting, dan seterusnya. Baharnya basit, masih ingat? Gimana coba bahar basit, pola bajunya. Coba saya pengen tahu. Bukan fa'ulun. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun. Betul enggak? Iya. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, dan seterusnya. Mari kita baca bareng-bareng. Ma ahsanal aql. Sebentar. Ini akla apa aklu nih? Sepertinya akla. Ma'asana al-aqlu wal ma'. Iya. Ma'asana al-aqlu ya. Yang bawahnya juga wa aqbahal jahlu. Ma'ahsana al-aqlu wal mahmudu man aqala wa aqbahal jahlu wal madhmumu man jahila. Falaysa yasluhu nutqul mar'i fi jadali wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila wal ilm syai'in lahu rajulun malam yakun fihi ilmu lam yakun rajula ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Rupanya memang rimanya berbeda, berbeda maksudnya ujungnya ya. Ma ahsanal aqlu, ma ahsana, alangkah bagusnya apa al aqlu, akal. Ya Allah, indah sekali kalau ada kata ma masuk ke dalam sighat tafdil af'ala, itu artinya alangkah gitu. Alangkah, betapa, what a beautiful woman misalnya, what a beautiful. Nah, seperti itu kalimatnya. Ma ahsanal aqlu, ma ahsana, alangkah bagusnya apa al aqlu, akal, wal mahmudu, dan utawi yang dipuji itu man, itu adalah orang, aqala, yang punya akal, itu man. Wa aqbaha, dan wa aqbahal jahlu. Saya ragu mansub atau sighat. Iya, betul itu, saya ragu, betul berarti makanya saya ragu lagi nih, lupa lagi nih pelajaran nausarofnya. Betul, ini adalah sighat ta'ajubiyah,
Fi'il ta'ajjub ya, betul. Ma'ahsana aqla, makanya bacanya ma'ahsana aqla, betul. Saya tadi mikirnya dari segi fa'il. Oke. Ma'ahsana aqla, alangkah indahnya akal. Wal mahmudu, dan utawi yang dipuji itu man, itu adalah orang, aqala yang berakal itu man. Wa aqbahal jahla, dan alangkah bagusnya, alangkah buruknya kebodohan. Wal madmumu, dan utawi yang dipuji itu man, itu adalah orang, jahila yang bodoh itu man. Gitu ya. Terima kasih jemaah sudah mengingatkan saya. Falaisa yasluhu, falaisa maka tidaklah yasluhu baik, apa? Nutqul mar'i, berucapnya seseorang, fi jadalin, di dalam perbantahan. Karena ilmu itu ada, karena akal itu sangat mulia, orang yang berakal itu mulia, dan orang yang bodoh atau tidak berilmu itu tercela, maka sesungguhnya kita berdebat kusir itu sebetulnya falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin. Keunggulan seseorang itu bukan karena pandai berdebat. Maksudnya begitu. Kebaikan itu bukan karena kamu menang debat. Wal jahlu, dan utawi kebodohan, yufsiduhu, itu akan merusak kebodohan atas man, ya, man aqala man, yauman, pada satu hari, idza suila, apabila ditanya itu man. Kalau orang bodoh ditanya, itu sama seperti GPS yang big datanya tidak cukup, ditanya idza suila, tapi dia tetap menjawab, apa yang akan terjadi? Error, dia akan menyesatkan. Misalnya, saya sendiri ngalamin, kita pasti ngalamin, kita pernah melakukan perjalanan, hilang sinyalnya. Saya ke Jogja waktu itu, hilang sinyalnya, habis kuotanya. Padahal GPS itu mengandalkan itu, sehingga saya nggak tahu ini mau kemana. Akhirnya dia tetap mengandalkan big data yang sebelumnya, ya saya ikutin, padahal sudah ada update. Nah, gitu. Ketika saya ikutin, wal jahlu, saya tanya, arahnya kemana? Saya tanya, yufsiduhu yauman, suatu saat ketika orang bodoh ditanya dan menjawab akan menyesatkan, akan merusak. Alih-alih saya nyampe waktu itu ke Yogyakarta, saya masuk ke kuburan. Sekeluarga malam-malam, sepi banget. Ini apa? Loh, kok kuburan? Deg-degannya luar biasa waktu itu. Itu kan untungnya lama-lama kan jalannya kecil, lama-lama nembus juga ke jalan besar lagi gitu. Ya, seperti itulah. Ya. Ini analogi yang mudah dipahami ya, soal ilmu dan kebodohan. Wal ilmu, dan utawi ilmu itu asrafu syai'in, itu adalah perkara semulia-mulianya. Semulia-mulianya sesuatu. Wal ilmu, dan utawi ilmu itu asrafu syai'in, asraf itu mulia, syai'in sesuatu, nalahu, yang mencapai atas itu syai'in, siapa? Rajulun, seorang laki-laki, tentu juga termasuk perempuan. Orang yang mendapat ilmu itu, yang kuliahnya alhamdulillah sudah selesai, syukur begitu ya, itu sebetulnya yang asraf gitu, yang asrafus, apa sih kebahagiaan selain dari kita menyelesaikan ilmu begitu ya. Sekarang kita belum selesai, saya pun belum selesai. Saya merasa ada aja yang kurang. Ilmu pedagogik saya, kalau saya dengar para ibu bapak pendidik yang presentasi ilmu pendidikan saya nggak tahu. Jadi, nah tapi kalau tiba-tiba tahu itu teng aja, wal ilmu asrafu syai'in nalahu rajulun. Nala itu jumlah ba'da nakirah, jadi itu sebagai sifat, jadi na'tul jumlah. Jadi menerjemahkannya itu wal ilmu, dan utawi ilmu itu asrafu syai'in adalah sesuatu, semulia-mulia sesuatu, nalahu, yang mencapai atas itu syai'in, siapa? Rajulun, seseorang. Man, utawi orang, lam yakun, yang tidak punya, tidak ada,
fihi pada diri itu man apa ilmun ilmu, lam yakun maka bukanlah itu man rojulan seseorang. Maksudnya orang yang tidak punya ilmu itu bukan orang, kasarnya begitu. Malam yakun fihi ilmun lam yakun rojul, lam yakun rojulan gitu. Ya, nggak dianggap. Orang yang punya ilmu itu dia akan bisa bertindak, dia akan bisa berkreasi. Kalau jadi pemimpin dia akan berinovasi, melakukan sesuatu meskipun mungkin belum tepat. Makanya ada adagium yang saya pernah baca di satu pesantren itu, the person who does nothing has nothing is nothing. Orang yang tidak punya ide apa-apa, the person who has nothing, dia tidak punya apa-apa, does nothing, jadi pemimpin tapi tidak melakukan apa-apa, memble aja, is nothing. Sesungguhnya itu dia tuh bukan apa-apa. Jadi lebih baik lakukan sesuatu, inovasi. Seperti para kepala departemen di Yayasan Islam Al-Hamidiyah ini. Semuanya luar biasa. Kreatifnya luar biasa. Tim Marpromnya juga luar biasa. Itu artinya kan apa? Orang yang has something, does something, is something. Sesuatu banget gitu, kayak Syahrini mah katanya gitu ya. Sesuatu banget. Ta'allam oleh karenanya pelajarilah olehmu al-ilma atas ilmu, wa'mal dan amalkanlah olehmu ya ukhayya. Ini sebetulnya ya akhi gitu, bisa ya akhiyya di sini ya ukhayya, saudaraku maksudnya. Ya ukhayya wahai saudaraku bihi atas itu ilmu. Pelajarilah ilmu kemudian amalkan, ajarkan kepada orang lain wahai saudara-saudaraku. Kenapa? Fal ilmu, karena utawi ilmu itu zainun, sebagai hiasan liman bagi orang qad amila yang sudah mengamalkan itu man bil ilmi atas ilmu gitu ya. Bacanya jadi dibalik karena ini nazom kan ya. Fal ilmu zainun liman qad amila bil ilmi. Kalau normalnya begitu. Fal ilmu maka utawi ilmu zainun itu hiasan liman bagi orang qad amila yang sungguh sudah mengamalkan itu man bil ilmi atas ilmunya. Wa an mu'adzi ala shawab mu'adzin ya. Wa an mu'adzin ibni Jabalin, karena ada an maka wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an. Dari Mu'adz bin Jabal rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-ilma ilmu. Fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu hasanatun, itu satu kebaikan. Niatkan i'tikaf buat yang di masjid, di dalam masjid ya, karena bulan suci Ramadan. Tadi belum waktu masuk, belum i'tikaf, belum niat gitu, nggak usah keluar dulu, nanti bubar pengajiannya. Langsung aja niat sekarang. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala, dapat pahala. Enak banget gitu ya kalau kita tahu agama, tahu ilmunya gitu. Kebaikan itu gampang. Makanya disebut al ilmu itu mempelajarinya pun hasanatun. Wa talabahu, dan mencari ilmunya itu ibadatun, itu juga ibadah. Wa mudzakaratahu ay inna mudzakaratahu, dan mudzakarahnya mengulang-ulangnya, saya sudah membaca sebelumnya, sudah belajar, sekarang belajar lagi. Tasbihun, itu adalah ibarat tasbih yang terus-terusan. Saya nggak puas, saya pengen mendiskusikan lebih lanjut Pak Guru. Wal bahtha, dan membahasnya anhu. Wal bahtha anhu, ya mencarinya gitu ya, mencari lebih tahu lagi. Anhu, atas ilmu itu jihadun, itu juga sebuah jihad, perjuangan.
Wa badlahu dan badlan itu menyerahkan. Jadi wa badlahu dan berserah diri pada ilmu, maksudnya badlahu itu menyerahkan segenap daya upaya untuk ilmu. Qurbatun itu adalah satu kedekatan dengan Allah. Qurbah, kedekatan, maksudnya kedekatan dengan Allah. Wa ta'limahu dan mengajarkannya itu ilmu, ta'lim, liman bagi orang la ya'lamuhu yang tidak mengetahui itu man atas ilmu, sodakotun itu satu sodako. Gitu ya. Alhamdulillah. Jangan lupa ta'lim kemarin adalah ja'lul muta'alim ya ta'allam. Secara pedagogik itu beda banget gitu. Yang disebut ta'lim itu ja'lul muta'alim menjadikan peserta didik ya ta'allam, bisa mengetahui cara belajar, bukan ja'lul muta'alim aliman, bukan. Kalau menjadikan orang yang belajar itu tak menjadi tahu, cukup baca buku dia jadi tahu udah. Tapi pengajaran yang baik itu kamu harus ini, cari kamus, buka kamus, jadi mereka tahu cara belajar gitu ya. Nah, saya jadi ingat waktu itu ada yang bertanya, siapa? Rekan Mas Yasir? Sania ya? Salma, saya kok suka ketukar aja. Ada nggak Salma sekarang? Nggak hadir. Waktu itu kan bertanya, apa bedanya berguru kepada Google dengan kepada Syekh, pada guru langsung kan gitu ya. Nah, saya jadi terpikir ini salah satunya. Kalau bertanya kepada Google, oke, ada banyak bedanya gitu ya, kepada AI misalnya begitu, kita jadi tahu memang, oke, kita jadi tahu. Tetapi proses untuk ya ta'alam itu mungkin tidak ada di situ. Karena ya kita dikasih tahu aja, nanya apapun dikasih tahu gitu. Nah, tetapi ya ta'alam itu proses, ya. Proses termasuk mujahadah. Karena dalam konteks Islam, ilmu agama, untuk mendapatkan ilmu itu harus sampai mendapatkan al-hudanya, petunjuknya, si al-qalbnya tadi itu. Bisa nggak AI memberikan al-huda, petunjuk kepada? Nggak bisa. Yang bisa itu adalah guru itu mendapatkan ijazah sanad terus sampai ke para nabi, ke Rasulullah SAW, kemudian kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada sanadnya, hanya dari Google dapat ilmunya. Ja'lul muta'alim aliman, itu mungkin bedanya ya. Makanya dalam berbagai ini itu al-ilmu selalu disertakan dengan al-huda, petunjuk. Mana ada Google bisa ngasih petunjuk dalam pengertian petunjuk ke kolbu, ke hati kan. Saya nggak tahu AI bisa nggak bikin kita menangis pakai rasa, disentuh perasaan kita. Saya nggak pernah merasa tersentuh kan, tapi mungkin saja sih kalau baca cerita. Tapi si AI-nya itu membuat kita tersentuh sama seperti guru ketika kita mengadu, ya Syekh, seperti Imam Syafi'i waktu mengadu kepada gurunya, ya Syekh Imam Waqi, kenapa kok hafalan saya itu kok susah banget gitu. Dinasehatin kan oleh Imam Waqi itu. Syaqautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada guruku, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i loh, al-Mujaddid al-Khamis, Mujaddid abad ke-5 Hijriah gitu. Mengadu kepada gurunya, aku kok susah banget nih ngapal. Syaqautu an ila waqin an su'i hifdzi wa arsyadani. Nah, ini nih kata gurunya itu wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kata Imam Waqi, beliau menyarankan saya supaya saya meninggalkan maksiat. Kira-kira AI akan begitu juga kira. Bro, misalnya, tulis aja ke DeepSeek atau ChatGPT, bro, aku ini susah banget nih ngapalnya. Pengen tahu saya, pengen tahu juga itu. Coba nanti praktekkan. Itu nasihatnya apa kira-kira? Ada nggak nasihatnya itu tinggalkan maksiat, misalnya mujahadah, dekatkan kepada Allah. Karena kolbu itu ibarat cermin, kata Imam Ghazali. Kira-kira akan menjelaskan itu nggak? Ya mungkin saja, saya nggak bisa ini ya. Nanti Pak Bembi bisa ini sebagai ahli AI ini. Bisa jadi saya salah. Tapi kalau al-hudanya
pasti tidak akan. Tapi kalau soal detailnya mungkin, apalagi kalau kita kasih kata-kata kunci, bisa saja gitu memberikan, ya. Sampai mana tadi? Waqala dan berkata, wah udah seperempat. Siapa Al-Fudailu Imam Fudail Ibnu Iyadin rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Fudail. Alimun utawi seorang alim, muallimun yang mengajar, yud'a itu disapa atau dipanggil, dianggap itu alimun muallim, kabiron seseorang yang the great person, seseorang yang besar, fi malakutis samai di kerajaan langit. Alhamdulillah ya ibu bapak yang pengajar, alim punya ilmu, muallim mengajar, berbahagialah. Itu menurut Imam Fudail, kita yang suka mengajar dan mengajarnya jangan cuma mudarris. Ini nggak ada kalimatnya bukan mudarris. Bukan misalnya mudarrisun yudarrisu fil fasli misalnya, yud'a kabiron fi malakutis sama, nggak ada mudarris, tapi muallim. Apa sih bedanya? Kalau mudarris itu ambil buku, darsun itu kan pelajaran ya, ambil buku, duduk di kelas, kemudian ayo kita sekarang pelajaran IPA, baca berapa menit lagi, lama banget nih gitu, dia sendiri gitu. Terus belum selesai, masih ada 10 menit lagi, coba baca. Karena target hari itu harus 2 halaman, selesai, teng bel, udah ya makasih, pulang. Itu namanya mudaris juga bisa seperti itu. Tapi yang dianggap yud'a kabiron fi malakuti sama, apa sih malakuti sama itu? Kerajaan langit. Kerajaan langit itu kalau di dalam tradisi di Sulawesi Selatan itu dalam manuskrip, tapi ya saya cerita manuskrip, di dalam manuskrip kuno, di dalam Bo Sangajikae atau di dalam Sawire Gading misalnya, itu dunia itu dibagi 3, ada dunia atas, ada dunia tengah, ada dunia bawah. Nah, tapi kalau dalam Islam menyebutnya itu malakutis sama, itu yang di langit yang tidak kelihatan, itu ada kerajaan malaikat. Yang kita ini di bumi ini yang fisik gitu. Nah, para malaikat itu menganggap orang besar itu adalah alimun, orang yang punya ilmu, lalu muallim. Muallim itu ja'lul muta'allim yata'allam. Pastikan murid di kelas itu tidak tidur. Pastikan murid di kelas itu, santri di kelas itu tidak pasif misalnya. Ketika ada yang ini ya dia nyamper, itu muallim namanya. Karena dia harus tahu cara belajar, ja'lul muta'allim yata'allam. Nah, ini bedanya ya antara muallim dengan mudaris. Apakah mudaris buruk? Tidak. Kan kita sedang naik kelas. Buat apa ngaji ini? Kalau seandainya maunya jadi mudaris aja. Kalau istilah di Gontor itu kan itu yang al-madah muhimun wat tariqah ahammu. Materi itu penting, tapi metode mengajarkan materi itu lebih penting. Wat tariqah muhimmah, penting juga, tapi al-mudarris ahammu, guru lebih penting daripada metode, steami, kitab, segala itu nggak ada artinya kalau gurunya itu nggak punya komitmen. Tetapi belum selesai, wal mudarris muhimun wa ruhul mudarris ahammu. Nah, ruhul mudarris itu muallim itu. Kita jabarkan di sini. Ingetin aja ininya, ja'lul muta'allim yata'allam. Wa qala dan berkata siapa Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, arfa'un nasi utawi setinggi-tingginya manusia, indallahi di sisi Allah, manzilatan martabatnya, man itu adalah orang, kana yang ada itu orang, bainallahi ada di antara Allah, wa baina ibadi dan di antara hamba-hamba Allah. Siapa itu? Wahum dan utawi mereka itu al-anbiya'u itu adalah para nabi, wal ulama'u dan para ulama. Gitu ya. Mungkin tinggal 10 menit lagi. Jadi saya persilahkan kepada jemaahnya Pak Cagun.
mungkin untuk Ya, dipersilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. oh ini dari sini banyak nih. Oh itu ribuan. Alhamdulillah, semangat ya. Silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Saatnya jemaah menguji saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sehat Pak Kiai. Amin, amin. Yang ingin saya tanyakan, kita di sosmed itu sering sekali melihat share yang di situ ada ilmu agama. Nah, apakah kita wajib untuk memvalidasi atau memahami ilmu itu dulu, kemudian kita bisa forward ke sosmed yang lain, sehingga apa yang kita share itu kita sudah paham betul bahwa ini adalah betul atau apa ilmu yang benar gitu. Jadi kewajiban memvalidasi. Kemudian yang kedua, kebetulan saya juga pernah melihat di sosmed tentang ini ilmu juga sujud syahwi. Saya baru tahu bahwa di situ disampaikan bahwa sujud syahwi itu ada dua macam. Yang pertama, apabila kita lupa rakaat lebih kecil dari yang seharusnya, kita sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita merasa bahwa kita udah lebih nih rakaatnya misalnya, kita sujud sahwinya setelah salam. Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari medsos. Saya kalau belajar dari ilmu yang saya pelajari ya, saya belajar filologi, tahqiq. Tahqiq itu artinya verifikasi sebetulnya. Makanya saya namanya muhakkik. Nah, bagi orang Mesir itu filolog itu muhakkik. Muhakkik itu adalah orang yang memverifikasi, verifikator. Nah, kalau values dari ilmu saya ketika kita terima info dari medsos itu, pertama yang harus dilakukan itu adalah dalam ilmu saya melacak originalitas dan orisinalitas. Nah, jadi kalau kan saya mengkaji manuskrip ya, manuskrip kuno. Saya harus tahu dulu, ini manuskrip ini katanya ditulis abad 17. Begitu saya teropong kertasnya begini, oh oke, ini abad 18 ini. Karena saya akan tahu, begitu di ke cahaya saya seketika saya akan tahu itu bukan abad 17. Karena ada ilmunya. Nah, kalau begitu saya harus memverifikasi dulu, melacak originalitas teks saya. Maka ada metodenya, tentu saja membandingkan dan seterusnya, sampai ketemulah versi yang as close as possible to the author's intention, istilahnya. Sedekat mungkin dengan maksud pengarang. Oh, kalau gitu harus saya tahqiq, saya plototin betul gitu. Sampai ketemu, ya ini originalitas, original. Nah, kalau sudah tahu itu original, maka yang harus saya lakukan itu adalah mengkontekstualisasi, menganalisis apakah ini baik atau tidak gitu ya. Nah, kalau baik ya saya publikasikan, tapi kalau tidak ya saya aja deh yang tahu misalnya gitu. Saya kira medsos juga sama, dua prinsip itu. Yang paling pertama itu harus mentahkik dulu. Siapa ini yang men-share? Nah, sumbernya dari mana nih? Kita kadang-kadang terima langsung forward. Kita ini jadi seperti apa? Tempat transit aja gitu ya. Terima forward. Tidak pernah misalnya sebentar, ini siapa nih yang pertama kali membuat ini? Begitu ketahuan, ini mah dari Kiai Johari. Awal mulanya percaya kita karena ada trust di situ, ada thiqoh. Kiai Johari itu thiqoh, kalau istilah thiqoh itu dipercaya itu. Nah, kalau kata bapak saya, ukuran thiqoh itu gampang, dia pakai kopiah nggak? Itu ayah saya, karena konservatif ayah saya. Kalau sholat nggak pakai, maksudnya sholat ya. Kalau sholat maaf ya Pak Bembi ya. Ini kan versi ayah saya. Ya, ayah saya kalau sholat begini nih, dimarahin. Nah, itu kan tradisi, bukan agama itu. Ini tradisi beragama ya, bedakan. Nah, jadi kalau
Oh oke, percaya. Tapi ketika tahu dari Kiai Johari, tetapi ini layak dan maslahat tidak kalau saya sebarkan lagi misalnya ke jamaah saya di di RT saya, sementara konteksnya berbeda misalnya. Nah, apa konteksnya berbeda? Jangan. Misalnya Kiai Johari itu yaitu prinsip-prinsip yang mungkin bagi Kiai Johari benar, tapi bagi masyarakat yang komunitas kita beda misalnya. Jadi dua hal itu saya kira harus dilakukan ya. Kalau soal sujud sahwi, sujud sahwi itu bisa sebelum dan sesudahnya. Dan tidak hanya rakaat saja, bisa lupa yang lain-lain ya. Sujud sahwi itu lupa tasyahud misalnya. Rakaat kedua harusnya tasyahud awal, tapi kemudian naik gitu ya. Maka itu bisa juga sujud sahwi. Dan sahwi yang lain, sahwun itu kan lupa, sujud lupa. Jadi bisa sebelumnya, berarti kalau sebelumnya sujud kemudian baru salam, atau kemudian salam kemudian sujud. Itu juga boleh kok dua-duanya. Tidak ditentukan yang satu karena apa misalnya gitu. Itu boleh dilakukan dua-duanya ya. Terus masih ada lagi, silakan. Oke, silakan. Ya, itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatim dari SDIT, Pak Yai. Mohon izin, ini sebenarnya pertanyaan dari murid saya. Oh ya, titipan ya. Saya jadi PR juga gitu. Ada dua kerandoman yang kadang-kadang keluar dari murid saya nih. Beberapa waktu lalu ketika sholat itu saya sempat menegur salah satu murid saya. Ayo nak, sudah baca Fatihah, tapi dia kayaknya pandangannya ke atas, kayak lagi mikir apa gitu. Lihatnya ke tempat sujud ya anak soleh, saya bilang gitu. Terus tapi dia malah datengin saya, Miss, ingat gak sih waktu Rasulullah naik ke langit itu menerima wahyu untuk sholat itu, kan Rasulullah naik buruk ya gitu. Yeah. Buruk itu spaceship atau animal, kata dia bilang gitu. Aduh, kok malah ngobrol ini sholat saya gitu. Udah ya, nanti Miss Fatim tanya dulu sama gurunya Miss Fatim. Lalu dia lama nanya gini lagi, titip lagi Miss, satu lagi. Jadi kalau Rasulullah ke sana itu bawa oksigen nggak ya? Jadi benar-benar di sana itu ada oksigen atau memang kita nggak bisa ke sana, hanya Rasulullah aja yang bisa ke sana? Pinter banget itu sebenarnya Pak. Tapi ya dengan keterbatasan saya waktu itu saya jawabnya kayak gitu. Saya tanya dulu ke Pak Yai ya nanti ya gitu. Nanti kalau udah ketemu jawabannya kita ngobrol lagi. Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, waktu ada kerandoman yang lain nih. Waktu break time, kadang-kadang itu anak-anak sukanya karena kita ngajar level bawah, suka nonton video lagu-lagu musik Islami. Namun berbahasa bilingual, ada English juga. Ada nama-nama Rasul, nama-nama Nabi, itu salah satunya ada Nabi Muhammad, salah satunya adalah Nabi Isa yang ditranslatekan menjadi proper Jesus gitu. Saat itu saya bilang ya Jesus itu berarti Nabi Isa nak gitu kan. Tapi ada yang nggak terima anak murid saya. Tapi kan Jesus itu agama lain Miss, berarti Miss Fatim sesat nih, ngajarin nggak bener nih gitu. Kan sama ya kayak refleksi dari mungkin netizen kebanyakan sekarang ini gitu. Kadang suka karena kita bilang Jesus aja bukan berarti kamu langsung Kristen, enggak. Tetapi kan itu adalah satu satu pengetahuan bahwa Jesus itu dalam bahasa lain atau another word-nya itu ya proper Isa, saya bilang gitu. Tapi ada juga yang masih sampai sekarang itu nggak terima gitu. Bagaimana Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Pak Yai, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini yang kedua ini diskusi ya, bisa semalaman ini. Panjang ini ya. Soalnya diskusi perbandingan agama itu kan ya. Baik. Yang pertama, pertanyaan dari anak-anak soal atas. Bahwa kita beribadah itu kan Rasul saja nyampe ke tertinggi Sidratul Muntaha itu ke atas. Kenapa tidak boleh kita sholat ya ke atas gitu. Sementara gurunya ke bawah gitu ya. Nah itu dalam diri kita itu kan ada dua entitas. Ada jasad, ada ruh gitu kan. Nah yang jasad itu yang panca indera. Yang kelihatan yang 5 itu kan bagian dari jasad yang fisik ya. Tangan, kaki, 2 mata dan seterusnya. Nah,
ini bisa dicerna baik oleh anak-anak yang akalnya masih database-nya masih dikit begitu, maupun orang dewasa, itu bisa kita tahu. Tetapi yang bagian sisi satunya, yang entitas ruhaniyahnya itu bagi anak-anak pasti belum nyampe, sehingga yang disebut atas itu ya yang fisik itu, tangan gitu. Jadi kalau ini mintalah ke yang di atas, ya sudah begini, Allah mana itu, karena rohnya itu belum matang, belum nyampe ke tingkat itu gitu ya. Jadi bukan berarti keliru soal kan contohnya Nabi ke atas, ya benar. Itu mengapa Rasul mengatakan khatibun nasa biqadri uqulihim, ajak bicara orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Big data di dalam database GPS-nya sudah sampai versi berapa gitu. Kalau versi yang tadi yang saya bilang itu masih offline, nggak bisa. Kalaupun saya bilang menuju kemana, dia diem aja gitu. Dia ngasih taunya apa. Tapi yang sekarang itu ya kita sambil nyetir pun kan tinggal bilang aja kan itu. Menuju ke pesantren. Waktu itu saya pernah menuju ke pesantren Alhamidiyah dari Ciputat tuh. Muter dia, nggak nemu-nemu. Maaf, tidak ada. Sembarangan saya bilang. Menuju pesantren Alhamidiyah, sambil nyetir kan saya marahin dia gitu. Nggak bisa. Kenapa ya? Itu dulu Pak Bembe, dulu ketika kita belum ngobrol. Lalu saya cari tahu, ternyata saya ubah menuju sekolah Alhamidiyah. Baru dia bilang, nah ini kalau sekolah Alhamidiyah ada. Saya baru tahu, big datanya baru dimasukkan, algoritmanya itu algoritma sekolah. Pesantrennya itu, waktu itu saya langsung diskusi dengan tim Marprom. Ini saya sebagai pengasuh pesantren, saya kan bukan pengasuh sekolah, saya bilang gitu ya. Walaupun ya tentu saja itu soal ini ya, tapi ini soal branding kan gitu ya. Maka setelah itu, sekarang itu menuju pesantren Ahmadiyah, reting langsung gitu, sekian menit. Nah, jadi saya kembali ke situ, jelaskan saja sesuai dengan akalnya. Oh nggak apa-apa kalau kamu memahami bahwa yang di atas itu, tapi sampaikan bahwa yang dimaksud di atas itu adalah Allah gitu. Nah, jadi itu maksudnya Rasul naik buruk segala itu ke atas itu maksudnya al-hadrah al-ilahiyah kalau istilahnya itu. Maksudnya menuju ke Allah. Tapi Allah itu ya ada di mana-mana nak gitu. Kamu mau lihat ke bawah ada Allah, ke kiri ada Allah, ke manapun ada Allah. Ada ayat-ayat Qur'annya panjang ya kalau kita jelaskan. Jadi gitulah. Khatibun nas biqadri uqulihim. Buat analogi-analogi yang sederhana saja di SDIT. Yang penting itu jangan menyesatkan gitu. GPS-nya, akalnya mereka tidak boleh sampai keliru. Nah, lalu kaitannya yang kedua, jangan juga akalnya itu disesatkan dengan database yang kita masukkan ke dalam akalnya itu, misalnya menjadi benci antar agama misalnya. Itu tergantung tuh. Al-ilmu itu kan database-nya. Kalau kita masukkan ke anak-anak kita, ke GPS mereka, ke akal mereka bahwa ya itu keliru, memang itu mereka itu nanti tuh masuk neraka semuanya segala. Untuk diskusi tertentu bisa benar, tapi untuk konteks misalnya pemahaman awal itu bisa bahaya, bisa keliru. Nah, tapi juga jangan dibilang bahwa sama aja Tuhan mah gitu, mau yang Yesus, mau yang Allah, itu juga keliru juga database-nya, nanti error nanti dia. Nah, kalau gitu buat apa kita beragama? Jadi itu harus hati-hati banget. Termasuk ketika menjelaskan hari Natal misalnya, boleh atau tidak, itu harus pelan-pelan gitu. Bahwa memang kalau dalam pandangan Islam ya memang itu Al-Masih kan, itu Nabi. Boleh kita mengucapkan selamat lahir, happy birthday kepada Nabi itu karena di Al-Qur'annya juga ada gitu. Al-Masih kan. Tapi kalau diminta meyakini bahwa misalnya sebagai Tuhan, tentu beda. Tapi kalau kita berdebat nih sama Nasraninya, itu bukan Tuhan, itu Nasrani punya jawaban pasti nanti itu. Mengapa ada 3 itu, ya, Trinitas itu, mereka punya jawaban juga. Oleh karenanya kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kamu itu jangan menghina Tuhan agama selain kamu, kan begitu kan. Gitu. Jadi
ini memang penjelasannya panjang karena filsafat perbandingan agama, tapi kita juga sudah lewat. Ibu bapak sudah harus pulang, nanti absen pulangnya juga sudah menunggu. Tapi nggak apa-apa ya, kita diskusi. Terima kasih banyak para jemaah ibu sekalian. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang. Saya sebetulnya di sini sangat percaya ada para masyayikh, Kiai Johari, Ustaz Subhan, Kiai Rosyid dan yang lain yang sebenarnya ilmunya juga mumpuni dan sering lebih mumpuni. Jadi saya mohon maaf ya kalau seandainya ada yang kurang, mohon diluruskan saja. Kalau seandainya ada yang kurang, apalagi kalau ada yang salah, jangan sampai saya didiamkan gitu. Kecuali kalau sifatnya khilafiyah, yaitu bisa A bisa B kan. Tapi kalau ada yang keliru, benar-benar keliru, mohon saya diluruskan. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum.